Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel ya. Video saya kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua ada parodi-parodi ngakak dari para gelandangan politik. Teman-teman harus nonton sampai selesai ya. Ini sangat mengocok perut-perut Anda. Nah, tentu ada juga dua video ya, yaitu terkait dengan masih ada saja orang-orang yang menghina Bapak Jokowi, dan juga videonya satunya lagi tentang Bapak Prabowo yang menyinggung ya. Dia sudah tahu siapa orang yang mengatain bahwa Presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol ya. Tahu kan? Seperti apa? Mari kita bersama-sama menyimak videonya berikut ini. Selamat menikmati. Pak Purnomo, saya dinas di Polres Lamongan, alhamdulillah satu lagi pasien kami yang dulunya kami jemput di rumah dengan kondisi diikat pakai apa? Pakai rantai besi. Nah, enak nggak di sini? Masya Allah, itu tanda-tandanya orang yang siap. Enak di rumah ya. Jadi nanti kalau Asik. Kini dina jublak baju bareng dipoekeun rada geblek rek dibelun teu daekeun dulu dudak naik ke motor ka Banjaran nu buduk diudag-udag ku dokter rek dipodaran. Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang si Abraham Samad. Ternyata Abraham Samad mempunyai nama asli yaitu Mangun Somat Kartosuwung. Sekali lagi, nama asli Abraham Samad ialah Mangun Somat Kartosuwung. Mari kita ketemu beliau. Yuk. Hai, gimana kabarnya Mas Mangun Somat Kartosuwung? Setelah Anda dilantik menjadi Ketua KPK, nama Anda menjadi siapa ya? Abraham Samad. Oh, Abraham Samad, biar keren dan menakutkan gitu ya. Nah, kenapa Anda tahu-tahu diberhentikan dari Ketua KPK karena apa, Mas? Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak layak menjadi pemimpin, tidak boleh diteruskan. Ada perubahan-perubahan kelainan. Oh, sakit jiwa ya. Lalu cara pengobatannya itu gimana? Bisa diobati tidak penyakit Anda? Kalau sudah parah dipotong separuh. Iya. Oh, dioperasi ya. Kepalanya harus diganti ya. Semoga cepat dapat kepala untuk Mas Somad. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan wawancara dengan Dr. Tifa atau Suprapti Waginosari. Ayo kita ketemu orangnya. Assalamualaikum Dr. Tifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kalau saya memanggil Dr. Tifa, jangan Dr. Tifa tapi Suprapti gitu? Bisa banget. Oke, boleh ya. Dr. Suprapti ini masih bisa menari ular nggak? Bisa banget. Masih banyak tanggapan ya. Ini mau tanya, Dr. Suprapti ini katanya sudah lama mengidap penyakit. Yang diidap itu penyakit apa? Penyakit yang gangguan jiwa yang paling berat. Oh, penyakit jiwa ya, makanya sering nyanjung anis. Oh, sudah diobati nggak itu Mbak Prapti penyakit Anda?
Penyakit jiwa tuh menular loh. Harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Oh, baru tahap diobati ya. Oh, ternyata bahaya ya penyakitnya Mbak Prapti ya. Teman-teman, inilah kita wawancara dengan Dr. Priva atau Supratri Waginosari. Sampai jumpa lagi. Salam. Mulai muncul. Mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Wes angel. Ini parah nih. Mereka lagi. Nggak ada yang lain apa? Udah bosan lihat wajah kusam kalian, tahu nggak? Katanya mau ngadili Pak Jokowi, mau memenjarakan Pak Jokowi. Udah hampir 11 tahun nih kalian demo-demo nggak karuan kayak gitu. Tapi mana buktinya? Hanya berkoar-koar doang. Yang demo-demo ini ya, kalau bukan mantan pecatat, ya mantan narapidana kayak Roy Suryo ini. Mereka tuh hanya bikin konten, saya bilang. Jadi lumayan lah kalau kontennya banyak dilihat orang, banyak di-share, banyak yang nge-like gitu kan. Jadi lumayan dia dapat cuan. Itu doang. Jadi nggak ada niat sebenarnya karena mereka sadar buktinya nggak ada untuk mengadili Pak Jokowi itu. Ya teman-teman, bagaimana setelah menyaksikan video ini? Apakah perut Anda merasa terhibur? Perut Anda cukup sakit? Ya, saya kira sama. Saya juga merasakan hal yang sama. Orang-orang seperti ini memang pantas dan layak untuk dibuatkan parodi. Lagian terlalu banyak ngebacot ya, terlalu cerewet ya, selalu membahas tentang Bapak Jokowi padahal sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, selalu mengkritisi pemerintah, padahal orang-orang yang saya tampilkan ini tidak pernah berbuat apa-apa untuk negara. Menjadi apa-apa pun mereka dipecat karena kerjanya tidak becus. Nah, video saya berikut ini teman-teman tentu terkait dengan ucapan dari Bapak Prabowo yang ya ada singgung seseorang lah. Seperti apa, mari kita simak lagi ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak usah Pak, nggak usah dikasih tahu. Kita udah tahu kok siapa orangnya. Pasti nih si jomblo permanen itu ya kan? Ya. Jomblo permanen. Siapa lagi yang berani kalau bukan dia, ya kan? Hanya dia yang mentolol-tololkan pemimpin, cuman dia. Nggak ada lagi yang lain. Ya udah Pak, maklumin aja Pak. Karena dia makannya di situ Pak, dengan cara menjatuhkan, menghina orang lain, gitu loh. Bapak baru sekali disindir. Kalau Pak Jokowi mah udah kenyang di sini dia, dicaci maki dia selama 10 tahun ini. Cuman untung aja Pak Jokowi nggak menanggapi. Dianggap kentut lewat aja sama Pak Jokowi. Selama Pak Jokowi berkuasa 10 tahun, habis tuh Pak Jokowi sama dia. Dan sampai purna tugas pun masih aja disebut-sebut nama Pak Jokowi. Karena dia makannya di situ Pak, dengan cara seperti itu. Jadi harap maklum aja gitu. Bapak baru sekali. Atau gini nih Pak, saya punya ide nih Pak. Bapak pakai mode Soeharto aja sekalian Pak. Bodoh amat ya kan. Orang yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa ini atau yang memprovokasi sesama anak bangsa, sikat Pak. Itu ngapain dibiarin gitu kan? Karena mereka itu nggak memberi solusi. Kalau memberi solusi sih nggak apa-apa, terima gitu. Yang keluar dari mulut mereka itu hanyalah cacian makian. Mereka itu berlindung di balik kebebasan berpendapat. Itu di situ. Nah, mereka lupa bahwa kebebasan berpendapat itu juga ada batasnya, gitu loh. Jadi mereka di situ, hina sana kebebasan berpendapat, hina sini kebebasan berpendapat. Nah, mereka berlindungnya di sana Pak, gitu. Jadi pemerintah harus tegas menindak orang-orang yang seperti ini. Mereka itu udah kebablasan. Makanya saya bilang pakai mode Soeharto aja sekalian Pak.
kasih efek jerah Pak kepada orang-orang yang seperti ini. Karena kalau tidak ada efek jerah, mereka itu kedepannya akan makin menjadi-jadi Pak. Tapi kalau udah ada efek jerah, ya setidaknya dia kapok lah begitu. Maunya begitu Pak. Bodoh amat orang bilang otoriter kayak apa kayak. Yang penting negara ini aman. Betul. Jadi kami mohon sama Pak Presiden Prabowo, tolong tindak orang-orang yang seperti ini. Kami berharap banget dulu setelah Bapak terpilih jadi presiden ini, ketegasan Bapak yang dulu itu harus dipertahankan di sini Pak. Jadi orang-orang yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa ini, sikat Pak, karungin. Karungin. Kalau nggak gitu, mereka nggak bakal kapok-kapok Pak. Seterusnya mereka akan seperti itu. Nah, selama 10 tahun Pak Jokowi berkuasa kemarin, mereka ini nggak diapa-apain Pak. Makanya mereka tuh leluasa. Nah, kami mohon di zaman Bapak ini, tolonglah hidupnya lagi model Soeharto gitu loh Pak. Nggak apa-apa dibilang otoriter juga, asal negara ini aman, rakyatnya tentram, nggak terpecah belah kayak gini gitu loh Pak. Memang kebebasan berpendapat itu dijamin undang-undang. Tapi kan ini bukan kebebasan lagi, udah kebablasan Pak. Iya. Masa seorang pemimpin dibajing tololkan? Kan itu udah kelewatan saya rasa Pak. Udah nggak beres. Kalau udah kayak gini, Bapak diam aja, ya mereka akan makin menjadi-jadi nanti. Kalau mereka memberikan solusi, ini loh, saya kasih solusi untuk ini loh. Nah itu bagus untuk bangsa. Tapi kalau udah membajing-bajing tololkan pemimpin, apakah itu baik untuk bangsa ini? Nah, kami mohon dengan ketegasan Bapak, mohon Bapak ditindak gitu. Itu harapan kami sama Bapak. Semoga bisa terrealisasi. Ini untuk kebaikan negara Bapak, untuk kebaikan bangsa ini. Kalau dibiarkan, sekali lagi kalau dibiarkan, ini akan banyak lagi orang-orang yang membajing tololkan pemimpinnya Pak. Karena nggak ada efek jerah gitu. Nah, kalau dikasih efek jerah, setidaknya mereka ini kapok. Kalau nggak kapok juga emang udah waktunya seperti itu gitu. Oke Pak Prabowo, terima kasih, semoga didengar ya Pak ya, terima kasih. Beberapa hari yang lalu Bapak Prabowo menyinggung masalah bajingan tolol. Sudah pasti mengacu kepada satu nama. Siapa itu? Rocky Gerung. Karena apa? Karena satu-satunya manusia bejat di bangsa ini yang mau menghina presidennya dengan kata-kata bajingan tolol itu cuma Rocky Gerung. Yang lain nggak ada. Padahal sadar tidak sadar, yang sebenarnya bajingan tolol itu ya dia. Kenapa? Bajingan adalah orang yang gak pernah berbuat apa-apa untuk bangsanya, tapi omongannya terlalu besar. Tolol adalah orang yang selalu membelokkan kata-kata. Seperti waktu dia memberi pembekalan kepada anggota DPRD PDIP. Ya kan? Apa dia bilang? Ya? Ingat kata-kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya apa? Artinya jangan pernah sekali-sekali melupakan pengkhianat. Nyambungnya di mana? Tolol. Bapak Prabowo, tenang saja Pak. Bapak bekerja dengan tulus, Bapak bekerja dengan tenang, Bapak bekerja dengan baik. Untuk urusan bajingan tolol, itu urusan kami. Oke Pak? Salam NKRI harga mati. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Lah kenapa nggak disebutin Pak? Sebut aja lah, nih kita bantu sebutin ya, siapa lagi kalau bukan anak-anak Dato Dejal, anak-anak Abah Burkun, dan juga kaum-kaum pecinta Boto the Cap, siapa lagi coba? Nih ya, kita sekarang ini nih kalau pro ke pemerintah sedikit aja, apa kata mereka? Ternak Mulyono. Padahal mereka juga itu andalan mereka Mulyono, ya. Gua periode, gua nggak pernah mencoblos Mulyono. Masa gua dikata ternak Mulyono? Anjir, lu kan yang orang-orang sini yang teriaknya Pak Ade itu kan yang bikin Mulyono 2 periode. Terus nanti apa katanya lagi? Cair endas begitu. Ini ya buat anak-anak penyembah Imam Mahdi palsu, lu buktiin deh.
Lu buktiin kalau gue dibayar untuk bikin video-video kayak gini. Orang sono kalau nggak laku bawa agama memang fitnah, lama-lama gue titik 2 juga jidat ini. Nah, jadi menurut kalian siapalah yang dimaksud sama Pak Prabowo itu? Komen di kolom komentar. Ya, itu tadi ya. Siapa lagi yang biasa omong presiden itu bajingan tolol? Siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung? Ya, Rocky Gerung ini berlindung di balik kebebasan berpendapat sehingga dia mudah untuk membajing-bajing dan mentol-tolkan pemimpin-pemimpin kita. Dia berlindung, dia katakan bahwa yang saya kritisi bukan orangnya. Kalau dulu zaman Jokowi dia bilang begini, yang saya kritisi bukan Pak Jokowinya, tetapi presidennya, pemimpinnya. Sekarang juga sama. Ya, sekarang juga sama. Ketika presiden sudah berganti ke Prabowo Subianto, masih juga sama. Rocky Gerung dengan gaya yang sama ngatain presiden ke-8 itu adalah bajing tol. Ya, orang-orang seperti ini menurut saya tidak pantas untuk tinggal di Indonesia ya. Tidak pernah menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kita. Atau sekali-sekali kita suruh Rocky Gerung ini jadi bupati lah ya. Biar bisa apa ya, nyambung dengan apa yang dia bicarakan. Apakah keilmuannya dia ini cocok dengan kepemimpinannya dia? Saya rasa tidak ya. Lah ini bujang lapuk seperti ini mau jadi pemimpin. Capek deh. Untuk ternak-ternaknya Joko Widodo, daripada kalian ngomel-ngomel nggak karo. Hei anjing betina, nah, tak kandani cocotmu ya. Bahkan wong ndi ora ngerti, tak kasih tahu cocotmu. Sing percaya Pak Jokowi korupsi mek grombolane dancuk 16%, dancuk Rizik Sihab, dancuk anak wabah. Aku sing percaya Pak Jokowi korupsi mek grombolane kalian tok. 80% orang Indonesia nggak ada yang percaya Pak Jokowi korupsi, nggak teli. Kalau Pak Jokowi sudah korupsi, nggak ada yang ngono. Itu sudah diproses. Ini buktinya itu ngomong. Iki lo buktinya korupsi. Pak Jokowi diproses. Itu pasti kalau ada buktinya. Oh nggak ada korupsi, kowar-kowar, mau citra-citra, merusak citra aja nama orang. Gerombolan kalian tuh yang nuduh itu. Untuk ternak-ternaknya Joko Widodo, daripada kalian ngomel-ngomel nggak karo. Mulutmu bu, mulutmu tuh kayak sampah gitu loh. Sangat bau busuk. Ucapanmu itu bu, sangat membuat rakyat marah kepada ibu. Karena rakyat di negara ini sangat mencintai Pak Jokowi. Karena rakyat di negara ini tahu siapa Pak Jokowi gitu loh. Orang yang sangat sabar, orang yang sangat rendah hati, orang yang sangat baik. Janganlah ibu membuat rakyat di negara ini marah dengan ucapan ibu. Dengan ibu mengatakan ternaknya Mulyono, ternaknya Jokowi. Kami bangga kok. Karena kami membela orang yang benar. Karena Pak Jokowi itu orang baik gitu loh. Karena Pak Jokowi itu orang yang sangat rendah hati dan sabar. Kami akan selalu mendukung Pak Jokowi. Ingat bu, jangan sampai memicu kemarahan rakyat atas ucapan ibu. Karena rakyat Indonesia mayoritas mencintai Pak Jokowi. Hampir 85%. Jadi ibu jangan membuat narasi yang aneh-aneh. Narasi yang bisa membuat masyarakat marah dengan ucapan ibu. Ibu itu anak yang sangat memalukan. Ucapan ibu sangat memalukan. Memang seharusnya IKN itu 0. Ditambahkan itu kan nggak ada gunanya kan. Teruntuk anjing Rocky Gerung. Nah, Pak Jokowi, Pak Prabowo, diem memang kamu apa, hujatmu apa, biar aja. Jangan mengotori mulutnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi atau tangannya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jangan Pak. Biar aja nih anjing-anjing ini, biar yang ngomeni. Dia mencaci orang, aku tak ganti mencaci maki dia Pak. Anjing Rocky Gerung, kamu kesini Kalimantan Timur, alamatnya aku di sini Kendarum, Kuwaro, Tanah Grogol. Tak kasih tahu kamu di Kalimantan kayak apa dengan adanya Presiden Pak Jokowi 10 periode. IKN kamu tak kasih tahu, motomu tak celek nocok. Dacuk raimu itu. Rocky Gerung ini. Biar aja Pak itu.
mati sendiri tuh Rocky Gerung. Bongkot. Ya, kejadian di Solo kemarin ya itu ada di mana beberapa tempat di Solo tembok-tembok itu dipilok ya atau dicat oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, yang di situ tulisannya adili Jokowi. Kita paham yang melakukan itu adalah pembenci-pembenci Jokowi, dan kita paham ya orang yang membenci Jokowi sampai nulis-nulis di tembok seperti itu adalah orang bodoh. Dah ya, orang bodoh gitu loh. Dia ya seakan-akan selama ini memfitnah seorang Jokowi sampai merusak fasilitas umum. Lah kayak gitu kok pingin merasa punya presiden baik ya, pilihan dia merasa pingin baik. Lah dianya sendiri ya, seorang pembenci Jokowi ini kan orangnya kan bodoh-bodoh ya, orangnya tolol seperti itu. Fasilitas umum dicoret-coret, otaknya di mana? Kalau mau sekiranya melaporkan Pak Jokowi, laporkan ya ke kepolisian, ke KPK ya, tindak lanjuti secara prosedur hukum seperti apa, nggak coret-coret. Itu kelihatan bodohnya lagi, bodoh banget ya. Jadi kita tahu lah ya SDM pendukungnya Jokowi sama pendukung para pembenci Jokowi itu seperti apa ya, paham sampai di sini. Nggak punya otak emang. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam NKRI, salam untuk kalian yang masih punya hati nurani. Kebetulan ini baru istirahat, scroll TikTok, muncul satu tayangan yang menurut saya ini sangat makjeleb, khususnya untuk bangsa Indonesia. Di mana di situ ada seseorang yang mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terburuk yang sengaja dikirim oleh neraka untuk bangsa Indonesia sebagai hukuman. Wow, ini luar biasa orang ini mengatakan. Jadi secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa dirinya itu orang baik. Pertanyaannya dari saya atau mungkin dari masyarakat Indonesia yang lain yang melihat VT tadi itu, apa yang sudah diperbuat orang ini untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini? Gak ada. Kemudian hukuman atas apa Allah mengirimkan Jokowi untuk kita? Kalau hukumannya seperti ini, kami merasa bersyukur bahwa Indonesia sudah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok pemimpin yang mampu dan bisa membangun Indonesia, yang kita tahu bahwa di 6 presiden yang sudah ada di Republik ini, pembangunannya itu hanya di Jawa sentris atau cuma di Pulau Jawa. Apakah Indonesia itu hanya Pulau Jawa? Ini 6 presiden loh. Dan baru di presiden ke-7 Indonesia sentral. Fakta ya guys. Kalian nggak pernah mengakui itu. Kenapa? Karena hati kalian itu diliputi dengan kebencian. Bagi kalian, siapapun yang melakukan satu kebenaran, ketika itu bukan dari golongannya kalian dan bukan orang yang kalian inginkan, maka semuanya adalah keburukan atau kejelekan. Kenapa? Karena hati kalian sudah penuh dengan kebencian. Itu yang terjadi. Tapi bagi kami, yang memang orangnya bisa menerima siapapun yang mau berbuat baik di Indonesia dan yang mau membangun Indonesia, itulah yang terbaik. Jadi kebenaran bagi kalian adalah milik kalian, bukan kebenaran untuk Indonesia. Tapi yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah kesejahteraan dan kebenaran untuk Indonesia. Meskipun harus kita akui bahwa nggak ada kesempurnaan. Sana-sini masih banyak kekurangan, itu manusiawi karena memang Jokowi bukan malaikat. Betul, setuju saya. Sementara kalian yang menghujat sedemikian rupa, sampai mengatakan Jokowi dikirim oleh neraka untuk menghukum bangsa Indonesia, apa yang sudah kalian lakukan untuk Republik ini? Itu dia. Nah, secara tidak langsung di sini mempertegas bahwa sebenarnya kalian iri dengan Pak Jokowi, di mana orang yang biasa-biasa saja bisa dan mampu memimpin Republik ini jauh lebih baik dan diakui bukan di Indonesia saja, tapi di dunia itu diakui. Maka untuk menjatuhkan ini kalian melakukan berbagai banyak hal, bukan hanya fitnahan, bukan hanya hasutan, melainkan sudah ranah pribadi Pak Jokowi, itu pun kalian serang. Secara tidak langsung Anda mengakui kehebatannya Pak Jokowi. Semakin Anda menghujat berarti semakin Anda mengakui kalau Pak Jokowi itu hebat dan Anda dan golongannya bukan apa-apa. Salam waras,
Salam Indonesia, NKRI harga mati. Pak Jokowi insya Allah salah satu rakyat Indonesia yang sudah berbuat banyak untuk Republik ini dibanding kalian. Salam waras, NKRI harga mati. Ya, seberapapun kebaikan yang dibuat, ya, sebanyak apapun pembangunan-pembangunan yang sudah dihasilkan oleh seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, itu akan sangat sulit diterima oleh orang-orang yang di dalam otaknya sudah tertanam rasa benci, ya, yang di dalam otaknya selalu ada rasa iri, selalu ada rasa cemburu. Mereka iri, mereka cemburu karena melihat sosok seorang anak tukang kayu berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Mereka jengkel karena Pak Jokowi berhasil memecat orang-orang yang kerjanya tidak becus. Sehingga tidak heran sekarang mereka berada di satu rel, berkumpul menjadi satu gerombolan barisan sakit hati yang kerjaannya tiap hari hanya menghujat, menghujat, dan menghujat. Menuduh, dan menuduh. Ya, tuduhan yang mereka lakukan selama hampir kurang lebih 11 tahun sampai saat ini tidak pernah mereka buktikan. Ya, menuduh Pak Jokowi PKI, menuduh Pak Jokowi pakai ijazah palsu, menuduh Pak Jokowi korupsi, banyak sekali. Ya, semakin kalian mencaci maki Bapak Jokowi, maka derajat harkatnya Pak Jokowi akan terus dimuliakan. Ya. Jadi buat kalian ternak-ternak Abah dan juga ternak-ternak Bateng, harap bersabar ya. Harap bersabar.